Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kembali lagi di Halo Palembang bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Amira, selamat beraktivitas pemirsa Pal TV dimanapun kamu berada. Tentunya Halo Palembang hadir lagi di pagi ini untuk mengupdate informasi mengenai kota Palembang dan sekitarnya. Dan juga kalau ngomong tentang kota Palembang ini, memang kepadatan yang ada di kota Palembang sudah sangat padat ya. Betul. Apalagi kalau untuk ruas jalan protokol yang ada di Sumatera Selatan, terkhusus di Palembang. Ini kalau pantauan dari Mang Cek Nopal tadi pagi, kalau dari Jalan R. Sukamto ataupun tepat di depan salah siko mall yang ada di kota Palembang, sampai ke angkatan 45 ini alhamdulillah hanya beberapa titik yang mengalami kemacetan. Jadi salah sikonya di ya? Jalan R. Sukamto tadi yang macet. Palingan cuma terhalang karena lampu lalu lintas. Bener, dan juga kepadatan dari mobil yang banyak nih sekarang di kota Palembang ya. Baik, dan juga ini permasalahan mungkin yang banyak diadukan oleh masyarakat daerah skip. Apa itu? Nah, adu dulu kalau pagi hari ini. Apa itu, Cik? Ya, mungkin bisa ditinjau juga oleh pihak pemerintah ataupun dari PDAM terkait tentang saluran air bersih yang ada di Jalan R. Sukamto yang beberapa pekan ini, beberapa hari ini kurang lebih sudah 3 hari pasokan airnya sulit untuk didapat. Nah, apakah ini dari volume airnya yang terbatas atau cak mano? Ini juga bisa menjadi informasi untuk dari pihak PDAM untuk meninjau langsung apakah ada permasalahan dari saluran air yang ada di kota Palembang ini. Betul, dan juga semoga kedepannya terjadi pemerataan karena kalau di daerah Sako dekat rumah Cek Namira ini lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya, mungkin untuk di Jalan R. Sukamto baik. Dan ngomong tentang kepadatan penduduk yang ada di kota Palembang, ini bakalan kita sampaikan sesuai dengan informasi pertama yang bakalan Bice Namira sampaikan ya. Betul, karena di Halo Palembang ini selain kita mengupdate informasi, kita juga harus mengupdate data kependudukan. Nah, ini khususnya untuk sensus penduduk 2020 mendatang, yang mana dari Badan Pusat Statistik ini melakukan sosialisasi yang diselenggarakan di Hotel Exleton Kota Palembang kemarin. Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah dan swasta. Kita langsung juga ini dia informasinya. Untuk mensukseskan sensus penduduk tahun 2020, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan melakukan sosialisasi SP202P di Hotel Exleton Palembang. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta. Setelah membuka acara, Sekda Sumatera Selatan Nasrul Umar mengatakan, sensus penduduk 2020 ini merupakan terobosan terbaik untuk mendata penduduk di tingkat provinsi bahkan nasional. Dengan sistem digital atau aplikasi bisa mempermudah warga untuk mendata dan juga mengakses data. Dengan begini, data yang ada bisa terintegrasi dengan data-data yang menyangkut administrasi. Izin bapak-bapak semua. Suatu strategi pemerintah yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Perencanaan pembangunan yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan database yang akurat. Jujur barangkali masih banyak data yang tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, kita harapkan dengan SP 2020 ini kita ada Sumsel satu data. Lebih besar dari itu Indonesia satu data. Nah, kalau dia sudah satu data, tentu dari sudut pandang manapun satu perencanaan itu pasti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia pasti akan fokus, lokasinya tepat, caranya tepat, dan tepat sasaran daripada hasil pembangunan yang diharapkan dari perencanaan yang akan datang. Kepala Badan Pusat Statistik ataupun juga BPS Sumatera Selatan Endang menjelaskan, BPS selalu melakukan sosialisasi terhadap sensus penduduk dan untuk kali ini, sensus penduduk 2020 kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendata dan mengakses dengan aplikasi digital. Selain kemudahan digitalisasi,
Cara manual juga tetap dilakukan untuk menjangkau di daerah yang belum ada akses internet. Pertama dalam sejarah Indonesia kita menggunakan metode combine seperti yang disampaikan di pembukaan. Jadi metode combine ini kita menggunakan release ya dari Dukcapil. Dari Dukcapil kemudian kita lakukan nanti update secara online di bulan 15 Februari sampai dengan 31 Maret yang dengan metode online. Untuk literasi masyarakat terhadap teknologi dan untuk menyentuh mereka-mereka yang memang sibuk begitu kan, kita menggunakan online. Kemudian jangan khawatir untuk wilayah-wilayah yang tentu tidak semua ada internetnya ya, tetap petugas akan mendatangi, petugas akan ground check di bulan Juli sebagai sensus unitnya ya, di bulan Juli 2020. Untuk itu partisipasi dari semua pihak ya, semua pihak ini diinginkan kami pertama kali dalam sejarah Indonesia kita ingin mewujudkan satu data. Dengan mendapatkan dukungan dari instansi pemerintah dan juga swasta, kesuksesan sensus penduduk 2020 akan lebih terrealisasi, serta kemudahan digitalisasi dan manual bisa menjangkau di seluruh kalangan. Dan juga, seluruh data yang terkait dengan administrasi kependudukan bisa terintegrasi dengan mudah. Mardiansyah, PAL TV. Itu dia pemirsa, sudah kita jingok bersama-sama terkait tentang liputan